Deskripsi masalah. Sebut saja namanya Kumbang dan Mawar, dua sejoli yang sudah saling mengenal dan pacaran sejak masih berseragam putih abu-abu hingga bangku kuliah, sampai-sampai keduanya sudah saling memanggil dengan panggilan ayah bunda. Kemana saja mereka selalu berdua, berangkat kuliah, pulang kuliah, weekend, pergi ke mall dan lain sebagainya. Hal-hal yang belum boleh dilakukan menurut syariat pun terkadang mereka lakukan, seperti saat si Kumbang mengantarkan Mawar ke rumahnya. Sebelum berpisah biasanya Mawar mencium tangan si Kumbang lalu si Kumbang gantian mencium keningnya, terkadang saat sepi mencium pipinya. Tanpa mereka sadari, lambat laun mereka menjadi gunjingan masyarakat di sekitar rumah Mawar. Hal inilah yang membuat si Kumbang terbersit dalam hatinya untuk melakukan akad nikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan kedua keluarga mereka, sebagai langkah antisipasi jika pacarannya kebablasan dan sekaligus solusi agar pacarannya legal di mata masyarakat sekitar rumah Mawar. Dengan penuh kebimbangan, akhirnya si Kumbang pun mengutarakan niatnya tersebut kepada Mawar dan ternyata Mawar pun menyetujuinya. Karena sebetulnya Mawar pun mempunyai pemikiran yang sama dengan si Kumbang. Sambil berkata kepada si Kumbang, kalau sering berduaan terus, nanti kalau ada setan lewat bisa kebablasan. Dan si Kumbang pun menjawab dengan bercanda, jangan bilang kalau ada setan lewat, bilang aja kalau ada nafsu lewat, kasihan setan. Udah salah disalah-salahin melulu. Akhirnya dua sejoli ini melangsungkan akad nikah secara diam-diam atau mode silent di hadapan seorang ustadz di kampung tersebut. Setelah melalui proses diskusi tentang keabsahan pernikahan tanpa sepengetahuan dan restu dari kedua orang tua mereka masing-masing, dan setelah mendengar jawaban langsung dari ustadz tersebut bahwasannya pernikahan mereka sah menurut mazhab Hanafiyah. Dan mereka berjanji bahwa kelak jika mereka sudah selesai kuliah dan sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua mereka masing-masing, mereka akan melaksanakan akad nikah lagi sebagaimana pernikahan yang umum terjadi di masyarakat. Pertanyaan: bagaimana hukumnya melangsungkan pernikahan dengan mode silent, tanpa melibatkan pihak keluarga, sebagaimana deskripsi di atas menurut mazhab Hanafiyah? Jawaban: pernikahan atau akad nikah dengan mode silent sebagaimana deskripsi di atas hukumnya sah, jika syarat dan rukun nikah menurut mazhab Hanafi sudah terpenuhi semua. Jika belum terpenuhi maka hukumnya tidak sah. Dan yang perlu diperhatikan bahwa nanti semua permasalahan yang berhubungan dengan nikah mereka berdua, seperti talak, zihar dan lain-lain juga mengikuti mazhab Hanafi, sehingga mereka berdua berkewajiban untuk mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan nikah menurut mazhab Hanafi. Jika tidak demikian maka berarti mereka hanya mencari-cari keringanan atau tatabur rukhsah, sehingga pernikahannya juga tidak sah. Catatan: mengingat sulitnya mengetahui nikah dengan segala problematika hukum yang ada di dalamnya menggunakan mazhab Hanafi bagi orang awam, dan sebagai langkah kehati-hatian alangkah lebih baik dan lebih bijaksana untuk tidak melakukan pernikahan atau akad nikah dengan mode silent sebagaimana dalam deskripsi di atas. Referensi: Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro, Juz 4 halaman 93. وسئل رضي الله تعالى عنه عن شخص مقلد للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه هل يجوز له أن يقلد الإمام أبا حنيفة أو الإمام مالكا رحمهما الله تعالى في تزوج بكر غير بالغة غاب وليها بولاية القاضي الحنفي عليها بما يقتضيه مذهبه من غير تتبع للرخص بل في هذه المسألة وحدها؟ وإذا قلتم بالجواز فمن قال لا يجوز مطلقا وصرح بالتحريم مطلقا هل هو مخطئ أم لا؟ فأجاب بقوله
له تقليد أبي حنيفة أو مالك رضي الله تعالى عنهما في التزوج المذكور بشرط أن يرجع في ذلك إلى ثقة من علماء ذلك المذهب ويستخبره عن شروط تلك المسألة وجميع ما يعتبر فيها، ومن أطلق أن ذلك لا يجوز فقد أخطأ، والله سبحانه وتعالى أعلم. Dan Syekh Ibnu Hajar ditanya tentang seorang pengikut mazhab Imam Syafi'i, apakah boleh bagi orang tersebut mengikuti Imam Abu Hanifah atau Imam Malik dalam menikahi anak perawan yang belum balik yang tidak ada walinya lewat kekuasaan qadhi pengikut Imam Abu Hanifah sesuai dengan tuntutan dan ketentuan hukum dalam mazhabnya qadhi tersebut, tanpa mencari-cari keringanan, tapi hanya dalam permasalahan ini saja. Dan jika kalian mengatakan boleh, lalu apakah orang yang mengatakan tidak boleh secara mutlak? Dan yang menjelaskan keharumannya secara mutlak, apakah dia bersalah atau tidak? Lalu beliau menjawab dengan perkataannya, bahwa boleh bagi pengikut Imam Syafi'i untuk mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Malik dalam menikahi anak perawan di atas, dengan syarat dia merujuk pada salah satu orang yang adil atau yang bisa dipercaya dari para ulama pengikut mazhab Abu Hanifah atau Imam Malik, dan dengan syarat dia menanyakan pada orang tersebut tentang syarat-syarat dan segala hal yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Dan barang siapa yang memutlakkan bahwa hal itu tidak boleh, maka sungguh dia telah melakukan kesalahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu. Bughyatul Mustarsyidin, Juz 1 halaman 429. ويجوز التقليد ولو من غير ضرورة في التزويج وغيره، لكن باجتماع شروطه، ومنها العلم بأركان النكاح في مذهب المقلد وجريانه على مذهبه في تلك القضية وما تعلق بها كطلاق وظهار وعدم تتبع الرخص. نعم، القاضي لا يجوز له التقليد مطلقا، إذ يلزمه الجري على المعتمد، إلى أن قال. وعبارة باء يجوز تقليد مذهب الغير في العمل في نكاح امرأة بلا ولي أو بلا شهود بشروطه المارة، ومعلوم أن تقليد المذهب الآخر صعب على فقهاء العصر فضلا عن عوامهم، فينبغي للمستبرئ لدينه التثبت وسلوك طريق الاحتياط في مثل ذلك. Boleh taklid yakni mengikuti pendapat mazhab lain meskipun tanpa darurat dalam hal menikahkan dan selainnya, tetapi setelah terkumpul yakni terpenuhi syarat-syaratnya, diantaranya mengetahui rukun-rukun nikah dalam mazhab yang diikuti, dan memberlakukannya pada mazhab yang diikuti dalam ketentuan tersebut dan dalam hal yang berhubungan dengan ketentuan tersebut seperti talak, zihar, dan tidak adanya mencari-cari keringanan. Betul boleh bertaklid, tapi seorang qadhi atau hakim tidak boleh baginya untuk bertaklid secara mutlak, karena wajib bagi dia untuk memberlakukan pendapat yang bisa dibuat pedoman. Sampai pengarang berkata dan pernyataan Imam Abdullah Bafaqih, boleh mengikuti mazhab lain dalam melakukan pernikahan perempuan tanpa wali atau tanpa saksi-saksi dengan syarat-syaratnya yang sudah lewat. Dan sudah diketahui bahwa mengikuti mazhab lain itu sulit bagi para ahli fikih sekarang ini, terlebih lagi orang awamnya. Maka sebaiknya bagi orang yang ingin membersihkan yakni memurnikan agamanya untuk bertahan dan mengambil jalan hati-hati dalam permasalahan seperti itu.